Setelah meninggalkan restoran, Feng Tianxing dengan sabar menunggu mangsanya mengambil umpan. Demon Raja ini tidak sederhana. Meski hanya pertukaran singkat, Feng Tianxing bisa mendapatkan banyak informasi. Ras iblis ini tidak kekurangan sumber daya. Jika tidak, setelah dia menunjukkan sumber daya yang cukup dan identitas koneksinya, dia seharusnya datang untuk menanyakannya sesegera mungkin. Ini hanya salah satunya. Kedua, apa yang dikatakan ras iblis ini sangat keras dan tidak bermoral, menunjukkan bahwa dia setidaknya terkenal di wilayahnya, dan sekarang Yingzhang tidak tahu mengapa. Ditambah dengan ucapannya yang tidak jelas dan penampilannya yang mengabaikan cintanya, Feng Tianxing dapat yakin bahwa tujuannya tidak sederhana. Jadi diam-diam, masih ada kekuatan dari seluruh tubuh, apapun yang terjadi. Kecuali untuk bertemu seseorang yang tidak di atas panggung. Dari semua tempat di sekitar sini, hanya Hurley yang penjelasannya paling masuk akal. Sekarang tanda telah ditetapkan, yang perlu dilakukan hanyalah menunggu dia bertindak. Luowu, apakah kamu sabar? Luowu berkata dengan cepat. Tuan Feng, saya harus bersabar, beritahu saya apa yang Anda ingin saya lakukan. Feng Tianxing berkata dengan ringan. Ayo pergi memancing di tepi danau, dan belajar bagaimana manusia memupuk kesabaran. Mulut Luowu sedikit berkedut, dan dia hanya bisa menggigit peluru dan mengikuti Feng Tianxing. Di sisi lain saat itu, Jiang menunggu Sedu datang ke sebuah desa, dan Jiang menatap Sedu dengan wajah bingung. Kamu tidak berbohong padaku? Setan-setan di sini adalah prajurit terbaik yang kamu katakan? Ditegaskan secara luar biasa. Anda dapat yakin bahwa selama Anda cukup kuat, setan-setan ini akan mengikuti Anda dan setia. Jika Tuan Muda Feng meminta saya untuk memilih setan terbaik untuk Anda, saya benar-benar enggan untuk mengambil setan di sini. Pergi itu ke angin bagusnya. Ketika Jiang mendengar ini, dia tidak senang, dan mencengkeram leher Sedu. Coba lagi. Hubungan saya dengan Tianxing. Apakah saya masih membutuhkan Anda untuk mengarahkan saya ke sini? Orang-orangku adalah orang-orang Feng Tianxing. Orang-orangnya, masih orang-orangnya. Begitu kata-kata ini diucapkan, Jiang merasa bosan. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Anda bingung. Sederhananya Jiang tidak benar-benar menginginkan tentaranya sendiri sekarang. Yang dia inginkan hanyalah alasan untuk meninggalkan ayahnya dan kesempatan untuk tidak disiplin. Dia tidak membutuhkan seberapa setia para prajurit ini kepadanya. Dia hanya membutuhkannya di sisinya. Pergi dan rekrut pasukan. Sebelum Jiang mendekat, Sedu dengan cepat menangkapnya. Tuan Muda Jiang, jangan khawatir. Setan-setan ini tidak suka merekrut tentara. Anda harus mendengarkan saya. Memasang cincin di sini. Dan mengatakan bahwa mereka yang mengalahkan Anda bisa menjadi tentara Anda. Iblis, kamu tahu semuanya. Jiang menepuk kepalanya dan tiba-tiba bertanya balik. Saya telah dikalahkan oleh saya. Apa yang saya ingin setan-setan ini lakukan? Ekstravagan terdiam sesaat. Apa yang salah? Apakah Anda memandang rendah satu sama lain? Tentara memandang rendah jenderal yang tidak bisa mengalahkan mereka. Dan jenderal memandang rendah tentara yang tidak bisa mengalahkannya. Di mana kalian dalam bak kartu ini? Cepat menyarankan. Tidakkah menurutmu bawahan Tuan Muda Feng juga bukan lawan dari Tuan Muda Feng? Bukankah ini normal? Bawahanku terbiasa melakukan hal-hal yang tidak ingin kau lakukan tapi harus dilakukan. Selain itu, jika kamu bisa bertarung sendirian, bisakah kamu mengalahkan sekelompok orang dengan kekuatan yang sama? Tidak, ini contohnya tidak terlalu bagus. Menurutmu begitu? Misalkan kamu bisa seri dengan Tuan Muda Feng, tapi Tuan Muda Feng memimpin bawahannya, dan Anda memiliki kesempatan lebih baik untuk menang. Berapa poin? Setelah mendengarkan analisis ini, Jiang mengangguk dengan enggan. Oke, kalau begitu, tunjukkan mana yang lebih cocok. Sedu merasa seolah-olah dia telah mengatakan omong kosong dengan sia-sia. Berkata langsung. Saya telah mengatakan kepada orang-orang untuk menyiapkan tempat ini. Anda bisa naik sekarang. Persiapan telah dilakukan sebelumnya. Itu tergantung pada apakah Anda cukup kuat untuk menenangkan mereka, Tuan Muda Jiang. Saya tidak peduli dengan pemborosan sekarang. Saya hanya melakukan hal-hal sesuai dengan perintah Guru Feng. Adapun apakah Anda dapat merekrut bawahan Anda, itu adalah masalah lain. Dan itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saat Jiang melangkah ke atas ring, puluhan setan bergegas keluar. Dia memelototi Jiang. Apakah anakmu yang ingin memakai cincin itu? Ternyata kamu bocah yang mengejek kami karena lemah. Kamu terlihat sangat buruk. Beberapa teman, siapa yang akan datang lebih dulu? Jangan sopan, semuanya. Atau pukul anak ini dulu baru membicarakannya. Kedua, lagi pula, lebih baik meredakan amarahmu dulu. Melihat kelompok iblis ini mulai bertarung tanpa seni bela diri, Jiang dengan cepat mengangkat tangannya. Tunggu sebentar. Setan-setan itu mencibir. Takut kenapa? Jiang tidak peduli, katanya langsung. Tidak juga, tapi aku punya pertanyaan. Jika aku mengalahkanmu, bagaimana kalau kamu menjadi bawahanku? Saya tidak memiliki persyaratan. Ikuti saya untuk melakukan sesuatu, dan saya akan membalas Anda. Anda dapat melakukan sesuatu. Apakah itu layak? Kondisi seperti itu hanya sedikit dalam aturan prajurit ras iblis saat ini.
Ini hanya meminta untuk melakukan sesuatu dengannya, tidak berlebihan, dan sangat jarang mendapatkan bayaran. Seorang iblis bertanya dengan lemah. Memberikannya bahkan tanpa pamrih. Begitu kata-kata ini diucapkan, Demon Rache terkemuka buru-buru memarahi. Omong kosong. Bocah ini memprovokasi kita. Kita akan memberinya ingatan panjang terlebih dahulu. Dan kita akan membicarakan hal-hal lain setelah mengalahkan kita. Jiang bertepuk tangan dengan gembira. Oke, tapi aku akan mengedepankan keburukan. Aku lebih suka duel. Setan terkemuka segera melangkah maju dan merobek baju mereka. 1 lawan 1. 1 lawan 1. Siapa yang takut padamu? Jiang menggelengkan kepalanya lagi. Bukan itu yang aku katakan. Kamu salah paham. Setan tidak bisa lagi menahan amarah mereka. Lalu apa maksudmu? Bertarung atau tidak berkelahi? Jangan katakan bahwa kamu hanya akan berbicara kasar. Kata Jiang. Yah, aku kehabisan waktu. Aku akan memilih. Kelompokmu. Lepaskan tanganmu. Jangan ragu. Dan sapa aku dengan keras. Jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku akan makan barang-barang di gubukmu di tempat. Sombong sekali. Tidak hanya berinisiatif melamar pertarungan kelompok, tapi juga pergi makan barang di gubuk jika kalah. Ini hanyalah kesombongan. Setan terkemuka meraung. Ayo, saudara. Maka perang besar dimulai. Tetapi sekali lagi, perang itu segera berakhir. Lagi pula, Jiang adalah murid yang disukai Jia Luo dan dilatih oleh Songji sendiri. Belum lagi kekuatannya, dia masih memiliki warisan yang lengkap. Ini bukan lagi keberadaan yang bisa mereka tolak. Serangan Jiang meremehkan. Setelah mengalahkan kelompok iblis ini, dia menarik napas dalam-dalam. Yah, besok, kamu akan berkumpul di dekat Kamp Feng Tianxing. Ini semua adalah bawahanku. Kamu tidak harus sopan kepadaku. Pergi dengan boros, dan bawakan mereka hadiah bulan ini. Sedu buru-buru melangkah maju dan meletakkan tas berisi banyak emas dan perak di tanah. Begitu dia melihat bahwa pemborosan itu dimaksudkan untuk dibagikan, dia segera menendangnya. Katakan pada anakmu untuk menyakitiku. Dengarkan aku, ini gaji bulananmu. Jika ada lebih, aku akan menghadiahimu dengan paman.